5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suiji. Selamat siang Pak Rizky. Ini tumben ini ke ruangan saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ya, selamat siang Pak Imam, maaf atas mengganggu waktunya. Ya tidak apa-apa, santai saja. Ini kan pas istirahat. Pak Imam, saya ingin curhat masalah saya. Apakah Pak Imam bisa membantu? Dengan senang hati, apa yang mungkin bisa saya bantu Pak Rizky? Gini Pak, beberapa hari ini saya merasa murid-murid saya tuh kurang bersemangat dalam belajar. Dengan saya, bahkan murid-murid saya itu hanya sebagian yang mengumpulkan tugas saat saya beri tugas. Ketika murid Pak Rizky tadi ya kurang memperhatikan atau kurang bersemangat dalam pembelajaran, menurut Pak Rizky kira-kira penyebabnya apa? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya sedikit membosankan dan monoton dengan menggunakan metode ceramah yang berisikan cerita di depan kelas. Metode ceramah ya. Ketika Pak Rizky menggunakan metode ceramah di dalam kelas, pernah nggak anak-anak itu melakukan interaksi dengan Pak Rizky, tanya jawab mungkin dengan Pak Rizky? Selama ini jarang sih Pak. Biasanya setelah menjelaskan materi, saya langsung berikan tugas karena anak tidak ada yang bertanya. Ya, sebetulnya yang dilakukan Pak Rizky tidak sebenarnya salah sih. Cuma kalau saya menyimpulkan Pak Rizky terlalu dominan di kelas, sehingga kesempatan anak untuk bertanya atau berpendapat itu menjadi berkurang. Benar juga apa yang dikatakan Pak. Tanpa saya sadari, saya terlalu mendominasi kelas sehingga murid saya kurang mendapat kesempatan untuk berpendapat. Jadi tadi Pak Rizky kan juga mengatakan anak-anak jarang sekali mengumpulkan tugas. Nah, menurut Pak Rizky itu penyebabnya apa kira-kira? Oh iya Pak, mungkin karena terlalu banyak tugas yang saya berikan kepada anak, kemudian saya beri tugas lagi, sehingga anak kebingungan mau menyelesaikan yang mana terlebih dahulu, sehingga tugas itu tidak diselesaikan. Jadi anak bingung karena tugas satu belum selesai, Pak Rizky menambah tugas lagi, tugas lain, sehingga anak menjadi bingung seperti itu ya Pak Rizky? Iya Pak, benar gitu. Nah iya Pak Rizky, ketika di dalam pembelajaran itu, Pak Rizky pernah nggak menggunakan media yang ya mungkin bisa menarik perhatian anak, anak menjadi lebih antusias, anak menjadi tertarik, menjadi lebih senang, pernah nggak Pak Rizky? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks yang pembelajaran yang ada di perpustakaan. Oh jadi selama ini Pak Rizky hanya menggunakan buku teks ya? Nah, lalu setelah tahu permasalahan ini, rencana Pak Rizky itu seperti apa? Menurut saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, sehingga murid saya aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersamanya Pak. Pembelajaran Bersama saya gitu. Pembelajaran yang asik, menyenangkan itu kira-kira bagaimana caranya Pak? Saya itu akan merubah metode pembelajaran saya, yaitu saya harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid-murid, diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya beri ice breaking Pak, yang selama ini jarang saya lakukan di kelas, ataupun misalnya saya menerapkan pembelajaran sambil bermain gitu. Bisa bermain peran dengan temannya sehingga anak menjadi lebih senang dan tidak cepat bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian ada ice breaking di sana, kemudian bermain peran. Lalu ada nggak rencana lain selain yang telah Pak Rizky sebutkan tadi? Ada Pak, semacam rencana yang akan saya lakukan Pak, berencana menggunakan pembelajaran berbasis TPAJK.
saya akan memanfaatkan platform YouTube menjadi agar anak menjadi lebih senang gitu Pak. Ya betul sekali apa yang dikatakan Pak Rizky. Memang sekarang anak itu gimana ya, tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Di dalam HP tentu saja kan ada YouTube. Jadi mungkin dengan rencana yang Pak Rizky akan lakukan itu anak-anak bisa ya menjadi lebih tertarik. Iya Pak, karena anak bisa melihat fenomena secara langsung melalui YouTube dan audio visual. Saya sangat setuju dengan rencana yang akan Pak Rizky lakukan. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah lega. Awalnya saya khawatir dengan permasalahan saya ini. Alhamdulillah kalau sudah lega. Lantas gini Pak, komitmen seperti apa yang akan Pak Rizky lakukan dengan rencana tadi yang menurut saya sudah sangat luar biasa itu? Saya akan membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif Pak. Sebagai alat belajar murid saya, tentunya saya harus melakukan pengembangan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran inovatif dan berbasis TPAJK gitu Pak. Luar biasa sekali. Lantas dukungan seperti apa yang mungkin dibutuhkan oleh Pak Rizky? Mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu atau bagaimana? Mungkin saya akan mencoba meminta dukungan pihak sekolah untuk berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Itu sungguh rencana yang luar biasa sekali Pak Rizky. Semoga segera dapat teratasi apa yang menjadi masalah Pak Rizky di dalam kelas. Amin Pak, makasih atas dukungannya dan solusinya. Sama-sama. Ada lagi yang mungkin mau dibicarakan Pak Rizky? Sementara ini itu dulu Pak. Itu. Ya kalau sudah tidak ada yang kita diskusikan, Pak Rizky bisa kembali ke kelas. Anak-anak sudah menunggu. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf saya Pak ke kelas. Silakan Pak Rizky, sama-sama.